sekarang saat ini saya sedang ada di Pantai Eflon dan di belakang saya rame banget karena masyarakat sini udah antusias untuk melakukan acara inti. Ikutin rombanya, jadi kayak gimana serunya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kepulauan Maluku memiliki daya tarik untuk dijelajahi. Salah satunya sisi tenggara Kepulauan Kei yang hingga saat ini masih menjaga dan menjalankan tradisi warisan para leluhurnya. Di belakang saya sekarang lagi ada tari khas sini juga, tari kedua saat menyambut tamu dari sini. Yang ini namanya tari panah gitu. Jadi menceritakan soal keadaan perang di daerah sini dan ini sangat menggambarkan keadaan dan culture daerah sini gitu. Dengan tombak, terus dengan parangnya juga dan ada yang paling depan sini sedang memimpin perang, makanya yang lain pada ikutan. Dekat banget istilah. Tadi dia begini dekat saya. Seru tapi ya. Bertepatan dengan kedatangan saya, warga di sini sedang menggelar tradisi Hela Tali, yaitu kegiatan mencari ikan di laut yang dilakukan secara gotong royong. Acara turun-temurun yang sudah berlangsung sejak tahun 1800-an. Sekarang saat ini saya sedang ada di Pantai Eflon dan di belakang saya rame banget karena masyarakat sini udah antusias untuk melakukan acara inti. Kemarin udah ribet-ribet menali bareng-bareng. Sebentar lagi ditenggelamkan ya Pak ya. Di beberapa titik di sini. Jadi kita sudah melakukan persiapan dari pagi. Saya sangat antusias. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di belakang saya banyak banget perahu, udah seperti konvoy. Tugas mereka adalah masing-masingnya mengeluarkan talinya yang sudah mereka bawa, kemudian nanti di sampingnya kan ada perahu lagi, terus disambung, jadi nanti semuanya makin disambung, makin panjang, nah baru ditenggelamin. Proses hela tali dilakukan saat surut air laut, agar jarak tali dengan daratan saat menarik tidak terlalu jauh. Sekarang ini sudah mulai disambung talinya, setiap perahu mengeluarkan tali, kemudian disambung sama perahu yang di sampingnya juga. Sebentar lagi ini bakal menjadi tali yang benar-benar panjang, bisa sampai 200 meter, kemudian akan ditenggelamkan ke bawah sama beberapa pilihan gitu, orang yang sudah dipilih. Di dasarnya kira-kira 10 meter, tapi disisakan 50-60 cm gitu, biar nantinya ditariknya gampang. Kehebatan tradisi ini adalah mempertimbangkan proses keberlangsungan ikan di laut, sehingga tidak memakai jaring saat menggiring ikan. Sebenarnya saya nggak boleh loh berada di sini, jadi cuma buat cowok-cowok aja, tapi saya sudah diberikan izin sama kepala desa buat memantau dan melihat. Dan sangat menarik sekali gitu. Tapi saya catatannya cuma boleh di
atas perahu ini, nggak boleh ikutan sama perahu-perahu mereka, dan saya nanti boleh ikut terlibat setelah ditenggelamkan dan setelahnya. Udah pada nyemplung tuh, rame banget. Fungsi mereka adalah setelah ditenggelamkan janur dan talinya, nanti untuk memastikan si janurnya tuh tetap mengayun seperti ini. Efeknya adalah nanti kalau ada ikannya yang melihat, mereka merasa takut, kemudian mendingan berenang deh ke tepian begitu. Jadi pas ditarik hasilnya juga semakin banyak. Talinya sudah ditarik dari ujung ke ujung, kemudian sekarang sudah mulai mengecil. Ini ramai banget loh, kerasa banget. Mereka sangat kayak bergotong royong, semangat, antusias, dan saling komunikasi gitu loh. Wah, senang banget ngeliatnya. Karena saya gregetan, ingin ikutan nyemplung. Udahlah, langsung aja ikutan nyemplung sekaligus bantuin cari. Terikan adalah tanda ikan sudah banyak dan tali harus cepat ditarik. Saya nggak ngerti mereka ngomong teriak-teriakin apa, yang penting seru banget. Ini salah satu hasilnya nih, ikan cendro, tapi masih banyak lagi jenis ikan yang bakal didapat. Oke, ini ikannya masih segar banget, yang ini namanya ikan per ya? Ikan pernya masih enak banget. Ikan fer atau disebut kurisi hidup di dasar perairan. Tergolong karnivora karena memiliki gigi untuk menyergap. Ini hasilnya sudah lumayan dan nanti akan dibagikan sama semuanya yang terlibat. Jadi semua dapat rata. Gimana Pak? Senang Pak? Yang saya jejak petualang. Nah, jadi di belakang saya adalah hasil tangkapannya. Menurut saya sudah banyak banget. Tapi ternyata kalau di musim-musim tertentu bisa 10 sampai 15 sampan. Wow. Nah, kita mau kemana nih? Bapak, kita giring ke sana. Yuk. Jadi ini semua hasilnya. Belum termasuk tuh ada gurita juga ya Pak ya? Iya, berat banget. Dan ini adalah salah satu dari hasil tangkapan kita hari ini. Ini semuanya, tapi masih ada yang lebih gede. Yang di situ berapa? 10 kilo ya Pak ya? 20 kilo bahkan. Iya, berat banget. Dan setelah ini hasil ikannya bakal dibagi rata sama semuanya yang berpartisipasi hari ini. Dan saya juga pengen ikutan ngolah dan sekaligus makan. Ikan bibir lipstick ini menjadi salah satu yang akan dibagi di samping saya. Jadi sekarang lagi dibagi per peserta gitu. Ini sekarang masih ada 4 per orang. Tapi di balik ini semua nanti ada ikan yang dimakan untuk ramai-ramai. Selain itu juga ada santunan bagi ibu-ibu single parent dan juga untuk yatim piatu. Jadi ini luar biasa sih eventnya, selain buat kesenangan, untuk gotong royong. Selain itu juga ada santunan. Selain gotong royong, tujuan dari tradisi ini adalah membina kepedulian terhadap sesama. Jadi saya barusan aja memberi salah satu, ada 4 sih wanita single parent yang ada di sini. Ini sangat menyentuh buat saya karena sebenarnya bekerja keras itu bukan saya juga sih, saya cuma terlibat, tapi mereka sangat bersyukur gitu loh. Jadi acara ini selain seru-seruannya juga ada maknanya.
masih proses pembagian, tapi di belakang saya ada ibu-ibu tangguh yang siap memproses ikan-ikan tangkapan kita hari ini. Mama, udah siap masak belum? Kita maju, kita bersihkan ikan, kemudian kita makan. Jadi saya sekarang sedang di antara mama-mama dan mengerjakan pekerjaan mama-mama untuk membersihkan ikan. Ya, Mama ya? Sangat ramah, cerewet sekali. Penuh ketawa dan mama-mama yang tadi di rumah langsung ke sini ke pantai semua untuk mengapresiasi kerja keras dari laki-laki yang ada di sini. Setelah itu kan kita sudah selesai mama-mama ya. Kita langsung saja menuju situ untuk prosesnya kali ya. Oke, yuk. Tidak perlu bumbu untuk memasak ikan yang masih segar ini, karena rasanya pasti gurih dan manis. Enak banget. Jadi setelah bapaknya tadi melaut, kita makan-makan dan menunya banyak banget. Ada yang ngasih ketupat, terus endbal, terus sinole ya. Jadi dari sagu campur kelapa, terus dikukus ya, terus digoreng gitu. Mengganti karbohidrat. Yang kayak gini nih. Cobain deh Pak ya. Oke, coba. Boleh. Unik rasanya. Dari Indonesia Timur, petualang saya lanjutkan di Pulau Jawa. Lagi ada di lereng Gunung Wilis sama Bapak Jarkasih. Saya pingin panen madu hutan, tapi ini menantang banget ini medannya. Sampai saya gemeteran ini lutut. Bapaknya udah biasa, tapi harus tetap semangat. Penasaran pingin lihat kayak gimana sih prosesnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini masih ditaruh Bapak? Bisa? Nanti sisanya dari atas. Saya bareng Bapak Jarkasih lagi nyiapin alat, bukan alat sih karena natural banget untuk pengasapan. Oh, ini nggak ditaruh lagi Bapak? Nanti di atasnya. Sementara di belakang saya ada safety gear untuk nantinya 2 orang lagi turun ke bawah rappelling untuk mencari madunya. Sarang lebah yang akan kami ambil terletak di tebing yang cukup tinggi, sehingga cara paling efektif untuk mengambilnya adalah dengan menuruni tebing. Mencari madu merupakan kegiatan yang cukup beresiko. Salah satunya kondisi medan yang berbahaya, serta koloni lebah yang setiap saat bisa menyerang. Sekarang bapaknya lagi siap-siap dan nanti cuma ada 2 tali rescue sama yang ngambil. Jadi saya nanti tunggu di bawah aja karena selain jalurnya sangat ekstrim, di bawah itu pasti lebih ngeri lagi dan untuk antisipasi lebah-lebah yang bakal ngamuk. Saya sama Mas Iwan lagi nyusun kelambu di bawah sarang. Berapa ini tingginya sarangnya dari sini? Dari sini 40 meter. 40 meter. Di situ untuk safety kita berdua, jaga-jaga aja.
Itu dia tuh yang kita cari-cari. Sarang lebahnya ada di atas tebing. Berapa lama Mas nunggu panennya Mas? Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan, Ya. Lama juga. Dan sekarang waktunya kita panen, excited banget. Lebah jenis Apis dorsata cenderung bertahan di lokasi sarang yang sudah dipilih. Mereka bahkan akan membangun kembali di tempat yang sama meski sarang sebelumnya sudah diambil madunya. Satu sarang lebah bisa menghasilkan 5 sampai belasan kilogram madu, tergantung dari ukuran dan rentang waktu pengambilan. Sarangnya itu di tebing, sampingnya air terjun, setinggi berapa Mas tingginya? 90 meter. 90 meter. Dan karena habitatnya di dekat air, nanti akan berkualitas, berpengaruh sama madunya. Bakal kita lihat. Talinya udah mulai kelihatan. Ya. Kamu sebelah timurnya. Dan kalau lagi kayak gini, Talinya di harus sebelah timurnya. komunikasinya benar-benar intens banget karena kita janjian begitu mereka turun buka asap, nah giliran baru kita tuh nanti pakai asepan. Orang-orang yang berjaga di bawah tidak hanya menerima hasil madu, mereka harus membantu mengawasi dan mengamankan orang yang di atas dengan cara membuat asap dari bawah. Lagi hujan, licin, medannya begitu 80 meter, pasti susah banget tuh. Itu udah mulai diserang tuh kayaknya tuh, tapi mereka masih belum nyalain obor. Obor sudah mulai nyala, asapnya juga udah kelihatan, artinya saya harus siap-siap dan ikutan nyalain obor. Asap menjadi senjata utama untuk mengusir koloni lebah, sehingga mempermudah proses pengambilan sarangnya. Lagi bermandikan asap. Kenapa? Karena fungsinya untuk sedikit mengurangi efek sensor penciuman mereka. Dan dampaknya adalah semoga nanti kita nggak terlalu diserang lah. Kalau bisa nggak diserang sama sekali. Deg-degan banget ini, apalagi lagi hujan jadi makin dramatis. Hujan yang semakin deras ternyata menguntungkan kami. Keberadaan asap dan guyuran hujan menjadi benteng utama kami dari amukan lebah. Lagi hujan deras kayak gini, di situ berembun, di sini asap, makin nggak kelihatan. Saya tuh jadi makin deg-degan sama mereka, takut nggak kelihatan. Kita juga nggak bisa bantu navigasi karena emang benar-benar nggak kelihatan sama sekali. Semoga nggak kenapa-napa yang di atas. Tuh, madunya sampai jatuh-jatuh saking banyaknya sekali. Kayaknya nggak cukup tadi tempat yang buat naruhnya. Saya sih ngeliatnya tuh kayak sayang banget gitu loh, udah segitu effortnya, terus tiba-tiba lepas dan nggak bisa diambil gitu aja. Meski sudah sampai di bawah, kami tetap harus waspada, karena aroma madu bisa mengundang serangan kawanan lebah. Wah, ini dia hasil tangkapannya satu ember. Masih ada lebahnya, tapi udah jinak kayaknya nih. Ini Pak, aduh, berat banget. Padahal tadi banyak banget yang jatuh-jatuh. Coba bayangin, kalau tadi yang jatuh-jatuh sama semua yang sisa-sisa dikumpulin jadi satu, mungkin lebih banyak daripada yang ini sekarang kita dapat. Berat madu hasil panen kami sekitar 8 kg. Hasil yang lumayan setelah bersusah payah di tengah guyuran hujan. Madunya udah dapat. Saya sekarang penasaran kira-kira dari semua yang kita dapat berapa botol berukuran segini sih. Tapi sebelum itu kita steril dulu botolnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Meski dipanen saat musim hujan, ternyata madu yang kami dapat tidak ada campuran air sama sekali. Tuh, ini bentukan salah satu potongan rumahnya. Boleh dicoba nggak sih Bapak? Boleh. Bisa, saya coba ya. Iya, bisa. Enak banget. Manis, ada pahitnya, encer banget. Kalau sarang-sarangnya ini bisa nggak sih dimakan? Nggak boleh. Nggak boleh. Bisa. Lilin. Iya. Nah, jadi diisep aja. Rasa madu sangat dipengaruhi oleh sari bunga yang dihisap lebah. Terlebih lagi madu hutan yang sangat bergantung pada bunga-bunga yang tumbuh liar. Ini kan ada lubang-lubangnya. Jadi kalau kita posisi seperti ini, dia nggak bisa ngalir. Jadi harus ditungkurupin biar madunya keluar semua. Dan ini akan menjadi madu kualitas pertama yang paling bagus dan tanpa diperas. Kalau sarangnya ada pori-pori seperti ini nih, ditaruh di saringan nomor 1 tanpa diperas. Tapi kalau pori-pori sudah rusak, kita taruh di saringan nomor 2, harus sedikit dibantu dengan cara diperas biar madunya lebih keluar. Setelah melewati proses pemerasan seperti ini, 1 kg madu dan sarang dapat menghasilkan 800 gram madu murni. Susah banget. Enggak banget sih, tapi tenaganya itu harus ekstra banget karena harus diperas sampai dia keras di dalam. Masih banyak madunya nih. Madu alam memiliki segudang manfaat bagi tubuh manusia. Mulai dari pembentukan sistem imunitas tubuh hingga berfungsi sebagai penawar racun. Kalau saya dari kacamata pembeli, mungkin saya merasa tuh kayak satu botol tuh mahal banget karena satunya berapa Bapak? 250. 250, tapi kalau saya dalam posisi Bapak nih dengan effort yang sebegitu susahnya dan tahu fungsi dari madu ini sendiri, menurut saya sangat worth it banget. Sekarang saya bakal ikutin lombanya. Jadi kayak gimana serunya? Ikut jejak saya, jejak petualangan. Masih di Pulau Jawa, kali ini saya berada di kawasan Pasir Putih Situbondo. Tradisi perahu layar emang udah ada dari zaman nenek moyang sampai sekarang nih masih ada di Situbondo dan bentuknya seperti ini. Tuh, masih asli kayak zaman dulu. Dan sekarang saya bakal ikutin lombanya. Jadi kayak gimana serunya? Ikut jejak saya, jejak petualangan. Perlombaan dimulai dari bibir pantai, melaju sekitar 2 km ke tengah laut, kemudian kembali lagi ke pantai. Yang tercepat adalah pemenangnya. Jadi kata Bapak anginnya sangat mendukung karena perahu ini sangat tergantung sama angin gitu kan, nggak ada mesin, makanya harus ada layar. Jadi tugasnya Bapak adalah mengarahkan layarnya itu biar bisa sesuai tujuan gitu, dan tentunya pasti dengan bantuan angin itu sendiri.
pasir putih ini, layarnya warna-warni seperti ini, dan di sebelah sana tuh itu ada yang perahu coraknya warna-warni juga tapi kayak gambar Keraton Jawa. Nah, itu simbolisasi dari bagaimana dulu Keraton Jawa masuk ke sini terus ngeblend sama Keraton Madura sama orang-orang Madura. Jadilah seperti itu. Jadi bukan cuma untuk menyegarkan mata untuk ngelihat, ada artinya juga. Keren ya? Perahu layar merupakan warisan leluhur yang masih dipertahankan oleh masyarakat Kabupaten Situbondo. Kondisi angin seperti inilah yang dimanfaatkan oleh Bapak untuk berlayar, karena tanpa angin nggak bisa nih kita pergi kemana-mana gitu. Di belakang kan nggak ada mesin, jadi Bapak emang fully mengoperasikannya dengan layar ini gitu. Makanya kenapa penting banget angin itu. Pemain perahu layar harus pandai membaca arah angin. Karena selain sebagai mesin penggerak, layar juga menjadi kemudi untuk menentukan arah. Tuh, di sebelah kiri saya ada perahu yang layarnya copot, patah. Kenapa sih biasanya itu? Karena apa? Posisi perahu sudah sampai ke titik terjauh. Sekarang saatnya kembali ke pantai. Saya jauhkan dulu daripada kepala saya terancam. Garis finish sudah mulai terlihat. Tapi sayang, perahu layar saya tertinggal jauh di belakang. Wah, disamperin sama yang menang. Bapak apaan jangan ikutan gini-gini, kan kita kalah. Tapi nggak apa-apa, ini pengalamannya sangat luar biasa banget. Bapak Abdullah juga tadi kan ngajakin ngobrol, sampai pin ketiduran, sampai lupa kita lagi balapan. Nggak apa-apa. Yang penting pemandangannya bagus, pengalamannya juga tiada duanya. Terima kasih bapak-bapak semuanya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.